Alright everyone, welcome to Sunday Live Talk Show. And today is the last week of the month of May 2022. It's the 29th of May 2022. And I believe that all of you are doing great and awesome and amazing. And before we start into the talk show, we're going to prepare our hearts and enter into the worship. So let's bow our head and let's pray. Dear Heavenly Father, we give you thanks for this day. We give you glory, honor, praise, Lord. Thank you, Lord, for being ascended to heaven and giving us the assurance, Father, that one day you'll come back, Lord, and we'll be with you again. Thank you, Lord Jesus. We want to worship you, Lord. We want to enter into the talk show here and talk with Brother Leonardo. Father, we pray that everything that we talk, Father, will be a blessing, will be a interesting topic, Father, will be something that we learn again, Lord. Teach us, Lord. We want to know more about you, Father. Let your Holy Spirit dwell in our hearts and in our houses. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Let's prepare our hearts then. Let's worship the Lord. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Bapa. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lemah tak berdaya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lemah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari kita nyanyikan dari awal. Selain Kau Tuhan Yesus, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lemah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Oke, Brother Leonardo sudah bergabung dengan kita, dan kita akan mulai perbincangan malam hari ini yang pastinya menjadi berkat nonton dan yang hadir malam hari ini maupun yang akan menyaksikannya setelah di-share. So kita tunggu koneksinya tersambung. Excited. Halo Kak.
Halo, Shalom. Om. Thank you loh kok buat waktu dan kesediaannya. Sebuah kebahagiaan bisa ketemu lagi di online setelah waktu yang cukup lama. Dan ya, so akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih kok? Em, Ya karena guru ya, mungkin akhir tahun ajaran persiapan untuk ujian akhir semester dan juga nanti paling persiapan rapot dan wisuda. Hmm, nice, Mm-mm. nice, nice. Tapi memang cita-citanya dari dulu memang pengen jadi seorang guru atau bagaimana? Enggak, ya, nggak pernah punya cita-cita jadi seorang guru sih. Cuman ya Tuhan panggil ya kita ikut aja gitu. Ah, I see. Udah Mm-mm. berapa tahun Kak jadi guru? Dari tahun 2008 ya, jadi 14 tahun. Nah, sebagian murid-murid join tuh. Ada Simon, Ah, ada Aurel, ada Steven, ada alumni ya. oh, oke, oke, nice, nice, nice. Mm-mm. Nah, itu kan kalau di pekerjaan, Kak. Kalau di pelayanan itu lagi seperti apa nih, Kak? Akhir-akhir ini kan habis yang namanya pandemi 2 tahun kan lain sebagainya kayak gitu online. Sekarang Ya, bagaimana nih, Kak? Lagi awal-awal normal ini, Kak. ya. Sebenarnya kalau pelayanan ya dari online pun masih tetap aktif gitu ya. Cuman bedanya kan lewat Zoom, rekaman sendiri, lewat IG. Ya, basically Mm, interaksinya sih sangat kurang ya. Tapi tetaplah mm, melayani Tuhan karena saya pikir kita hidup masih diberikan kesempatan, kita harus mm. melayani Tuhan. Ah, Gitu. ya, ya, ya. Tapi kalau ada pilihan nih Kak, online sama pelayanan onsite, offline gitu Kak. Kalau Kakak sendiri Mm. pribadi lebih pilih yang mana sih Kak? Lebih enjoy yang Oh, mana gitu di definitely. lapangan? Pasti onsite. Pasti onsite. Onsite, onsite. Oke, Ya. oke. Nah ini melayani Tuhan nih Kak, bekerja juga sebagai guru gitu. Nah aku pengen tahu kan kita sebentar lagi akan masuk nih ngobrol soal ascension dan everything gitu. Nah aku pengen tahu dari kehidupan Kakak sendiri gitu. Apakah memang dari dulu memang sudah terlahir sudah percaya Tuhan atau bagaimana gitu sampai bisa dalam tahap melayani Tuhan sampai hari ini gitu Kak? Ya. Sebenarnya kalau dari lahir, em, papa bukan orang percaya ya. Dan mama juga, bahkan mama saya seorang muslim gitu. Oh, oke. Tapi seperti Timotius ya, yang Hmm, memiliki eh, apa neneknya ya, Lois ya. hmm. Yes neneknya. Ya, neneknya yang membawa Timotius ke dalam iman dan begitu juga saya. Jadi saya waktu kecil selalu diminta oleh nenek saya ya, kalau kami bilangnya popo ya, popo untuk Hmm. ke gereja. Jadi sejak kecil memang ke gereja gitu. Tapi walaupun ke gereja dulu bukan orang yang benar sih. Ah. Nah, mungkin mungkin boleh nggak sedikit di-share gitu, Kak, masa-masa sebelum bener-bener serius gitu sama Tuhan. Mungkin supaya kalau ada orang yang nonton dan ya bisa memberkati Ya. mereka juga, Kak, dan bisa belajar sesuatu mungkin. Oh, boleh, boleh. Sebenarnya dari dulu saya itu hidupnya cukup berantakan ya, khususnya SMP, SMA begitu. Dari Hmm. SD masih fine-fine aja, tapi masuk SMP begitu sadar bahwa ada sesuatu yang nggak beres di keluarga, jadi saya seolah-olah mencari pelarian, ya, mencari pelarian, mencari perhatian, mencari mendapatkan sesuatu yang keluarga tidak pernah bisa berikan. Jadi oleh karena itu, saya benar-benar cari di luar sana bagaimana supaya bisa menarik perhatian, bagaimana supaya bisa diperhatikan, bagaimana supaya bisa menonjol karena dari keluarga itu sesuatu yang sangat saya kehilangan gitu. Lanjut Sebab ya. bisa, iya, iya, iya. Ya, sebab bisa begitu karena papa dan mama dulu hampir cerai. Ya, ada Ah, masalah di keluarga, papa mama hmm, hampir cerai dan sebenarnya bukan rahasia kalau anak-anak sebenarnya sudah tahu apa yang hmm. terjadi, cuman ya namanya anak-anak masih hidup dalam penyangkalan ya. Jadi kita Hmm. nggak boleh hidup dalam penyangkalan gitu. Kita harus terima keadaan kita seperti apa adanya. Cuman ya namanya seperti anak remaja lainnya pasti Hmm. bingung.
sepertinya nge-freeze. Kak, oke, nah Disconnect tadi ya sempat tadi ya. terpotong Kak. Sinyalnya sempat Iya, terganggu Kak. Tidak. oke. Ya, jadi seperti itu. Saya tidak dapatkan kasih dari. Oke. Oke, sepertinya terganggu lagi teman-teman. Coba ya, kita invite lagi. Oke. Ya, Nah, oke. potong lagi ya. Saya lanjut lagi Yes. ya. Oke. Iya ya Kak. Uh, Ya, it's okay. I think in this signal problem ya selalu menjadi kendala online ya. Makanya saya Betul. prefer onsite gitu ya. Kalau ngomong nggak Oke. pernah tuh tiba-tiba berhenti buffer dulu gitu ya. Kalau online ya memang seperti ini. Um, Betul. Ya itu hal-hal yang tidak didapatkan dicari di luar, akhirnya salah jalan. Ketika salah jalan, itulah iblis lihat dan menggunakan keadaan yang eh, sedang kacau, kalut, untuk mengikat saya dengan begitu banyak hal. Jadi saya dari dulu tuh sempat rokok, ya narkoba, Hmm. bahkan ketergantungan ya. I was an addict before. Wow. Oh, itu berapa lama Kak? Addicted to the drugs and everything pada waktu itu? Ya, ya, ada SMA ya. Justru di saat Hmm. SMA di mana orang sibuk belajar, kalau saya sudah terikat dengan obat-obatan dan itu sangat sulit untuk melepaskannya. Hmm. But Gitu. Jadi, ini dari yang aku pernah ngobrol juga sama orang yang drug addict and everything gitu ya, dan yang udah bertobat gitu, kan setahu aku kalau drugs gitu kan it's not cheap ya, secara harga dan everything gitu. Nah, bagaimana cara you dapat ininya Kak, obat-obatan, like how do you earn yourself, atau what do you do gitu loh pada waktu itu? no, I couldn't have possibly earned money for myself. I was still studying at that time. Jadi ya lakukan And apa yang that's harus right. lakukan, ya kan? Hmm, Uang jajan hmm, pasti, terus tipu hmm. tipu sana tipu sini pasti, pinjam teman Ah, pasti, jual barang ya semualah dilakukan. oh my God, wow, Iya, for the oke. sake of surviving. Karena Raj pada waktu itu substance Hmm. yang saya terikat adalah kalau saya nggak pakai sehari, saya nggak akan bisa tidur. Hah? Iya, Wow, uh-uh. Karena kan usia wow. saya sudah, walaupun kelihatannya muda selalu ya, tapi udah kepala Hmm. empat gitu. Dan waktu saya SMA, that was like 1998 Ah, oke. gitu. Wow. Belum lahir ya? Tapi, iya belum. 1 tahun kemudian Kak baru lahir. Oh, 1 tahun kemudian. Ih. Tapi how did you get into such things gitu Kak? Apa karena pergaulan atau karena apa gitu awalnya? Nyoba iseng-iseng Betul atau sekali. gimana? Betul, nggak Oh, iseng-iseng. Memang semua dimulai dari pergaulan. Jadi untuk teman-teman yang mendengar, pilihlah teman-temanmu dengan bijaksana. Cari komunitas yang takut akan betul. Tuhan, atau paling nggak komunitas yang Benar. memiliki karakter baik lah. Kalau mereka yang Benar. udah apa ya, ambil keuntungan dari kita, ataupun kita tahu mereka terlibat hal-hal yang dilarang oleh hukum dan juga tidak baik untuk kesehatan mereka sendiri, sebaiknya ditinggalkan walaupun nggak enak, walaupun rasanya nggak nyaman. Dan saya dapat itu semua dari teman-teman. Ya bukannya teman-temannya kokin, ya karena teman-teman make. Karena teman-teman make, ya kita nanya dong, kan ada curiosity, Hmm, apalagi remaja ya. benar. Satu, ya terus lagi ditambah keadaan rumah yang tidak baik, yang tidak kondusif, wah udah dah, semua udah masuk, semua dicobain. Hmm. Wow, wow, oke. Nah, itu buat lepas semua itu, how do you face it gitu, Kak? Gimana awalnya sampai bisa ngelepas semua itu? Karena kan gak gampang gitu kan lepas dari semua itu. Banyak yang Betul. jatuh bangun loh Kak pas mau lepas. What about you? Sama, sama ya. Seperti lagu dangdut ya, jatuh bangun aku. Tapi bukan bukan mengejar, tapi jatuh bangun untuk berusaha melepaskan Melepaskan. diri dari dari benda tersebut gitu. Jadi segala macam lah dicoba dari detoksifikasi,
rawat jalan, ke RSKO. Mungkin kalau yang senior-senior ya, tahu yang namanya RSKO Fatmawati, itu rumah sakit ketergantungan obat. Nah, dulu itu populer pada zamannya karena substan yang di-abuse pada waktu itu memang belum banyak orang yang memiliki pengetahuan. Indonesia baru masuk apa ya, tren seperti itu. Dan puji Tuhan setelah bergumul 2 tahun akhirnya memutuskan bahwa kalau di Indonesia saja tidak akan bisa lepas dari substan ini. Jadi yang saya lakukan adalah, yang keluarga lakukan adalah mereka bayar harga, mereka kirim saya ke Malaysia untuk direhabilitasi di Malaysia. Okay. Does it work? That's a very good question. Does it work? Gitu ya. Yeah. In the beginning, it works. In the beginning, it Okay. works. Kenapa? Okay. Karena sistemnya bagus. Di Malaysia punya satu sistem rehabilitasi yang menurut saya bagus dan panjang. Kalau di Indonesia, orang direhabilitasi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Menurut saya, rehabilitasi yang singkat itu sepertinya sulit. Karena ini kan menjadi addict itu, when you're addicted to something, it is something that you repeatedly do every single day, gitu kan ya. Jadi untuk lepas saja dari hal itu, ini udah nggak mudah. Apalagi cuma 1 bulan, 2 bulan, yang ada keluar dari rehabilitasi malah tambah jago. Kenapa tambah jago? Ya kan masuk rehab. Yang satu dari Jawa, yang satu dari Surabaya, yang satu dari Sumatera. Ya begitu kita ketemu, pasti sharing dong, ngobrol dong. Ya nambah pengalaman, nambah ilmu, nambah hal yang lain-lain. Bukannya terlepas dari drugs, malah networkingnya makin lebar seperti itu. Waduh. Aduh. Ini Aduh. wadidaw. Wow. Nah, jadi Nah, di jadi Malaysia tambah networking dong. di Malaysia, nggak, di Malaysia nggak nambah networking. Kenapa? Oke. Because you barely knew anyone there, kan? Itu satu advantage-nya. Kita nggak kenal, kan? Kita di negeri orang, ada satu rasa takut, ada rasa satu pengen sembuh juga sih. Memang ya, semua orang, semua yang dulu pernah jadi drug addict tuh pengen sembuh, dari dalam pengen sembuh, cuman nggak tahu caranya gitu. Dan di Malaysia itu lumayan bagus karena sistemnya dia 1,5 tahun programnya. Wow, lama juga. Bukan lama juga, lama banget ya. You really have to sacrifice 18 months to complete the program. Sebenarnya bukan cuma 18 bulan, disarankan ada lagi tambahan 3 bulan lagi begitu. Jadi it almost took me 2 years lah. Ya, tapi kalau kamu tanya, does it work? It works only for a while. Begitu keluar, ketemu komunitas lagi, balik lagi ya saya ngomong ke teman-teman ya, penting punya teman-teman lingkungan komunitas yang sehat. Begitu ketemu yang lainnya ada instingnya gitu. Ya, percaya nggak percaya ya, kadang-kadang nih orang-orang yang ketergantungan obat ini kayak ada radarnya loh. Begitu ngelihat nih sama nih kayak gue nih, gitu. Jadi begitu lihat langsung, wah ini tahu nih, ini bisa diajak bareng nih, ini bisa hangout bareng gitu. Dan akhirnya jatuh lagi sampai satu titik cuman bilang, ya Tuhan, inilah Tuhan, saya nggak bisa apa-apa lagi, saya udah melakukan, saya cuman pengen berhenti. It's only by the grace of God, ya, kasih karunia Tuhan aja, ya, kemurahan Tuhan aja yang bisa melepaskan saya dari substance abuse, dari ketergantungan obat itu. Wow. Nah, dari momen itu sampai anggaplah selesai everything kan, though it's not easy pasti. Nah, sampai masuk ke dunia ministry gitu, Kak, melayani Tuhan, what makes you want to serve the Lord gitu? Apa yang narik hati gitu? Ini dimulai dari pekerjaan terlebih dahulu ya, karena saya kan dulu lulusnya adalah perhotelan, dan saya juga tahu kalau saya dibalik ke perhotelan lagi itu sangat mudah sekali untuk kembali jatuh ya. Yang saya butuhkan benar-benar satu lingkungan ataupun komunitas yang mendukung, yang bisa menjaga lah ya, dalam tanda petik ya, menjaga saya gitu. Jadi saya memutuskan untuk tidak melamar kerja di hotel dan saya masuk ke dunia pendidikan. Nah, setelah masuk di dunia pendidikan, sadar benar bahwa ternyata this is where God wanted me to be. Ya, jadi benar-benar sadar, oh di sini nih. Jadi saya mulai tahu nih
ada kesadaran dulu dalam hati bahwa nggak bisa nggak dalam komunitas anak-anak Tuhan, nggak bisa jalan sendiri. Makanya harus di gereja, harus melayani Tuhan. Banyak orang yang nggak tahu, nggak sadar, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita masuk dalam gereja, kita masuk dalam komunitas, kita juga sedang memagari diri kita sendiri, supaya kita tidak mudah jatuh ke dalam hal-hal yang bisa menjerumuskan. Betul. Agree. Ya, so that's exactly what I did. Ya, saya masuk ke dalam gereja, saya melayani Tuhan, saya nggak punya skill apa-apa, saya cuma punya modal senyum, senyum dikit ya, salamin orang-orang jadi asyir gitu kan. Itu pada awalnya, tapi berlanjut, Tuhan tunjukkan bahwa ada panggilan khusus ya. Gini ya, Raj ya. Setiap anak-anak Tuhan ya, itu dipanggil untuk melayani Dia. Of course. Itu udah pasti. That is definite. We have the calling to serve God. Cuman ada bagian-bagian tertentu yang mana Tuhan mau kita melayani lebih khusus lagi. Dan bagi saya, ya saya di anak muda, karena dulu saya sadar gimana anak muda itu tidak punya apa ya, kurang bimbingan, kurang tahu harus melakukan apa. Jadi I commit myself right until now untuk melayani anak-anak muda begitu. Wow, wow. Total udah berapa tahun Kak jadi melayani di anak muda ini Kak sampai detik ini? Oke, kita tunggu ya. Ya, jadi 17 tahun, Raj. Dari 2005 Wow, sampai sekarang. Mm-mm. wow, wow, luar biasa. Nah, selama melayani Tuhan itu, is it always an easy life atau ada kesulitan hidup juga yang masih dialami? Pikirnya kan gitu ya. Kalau kita ikut Tuhan, semuanya baik, semuanya lancar. Tapi kan kita Amin. tahu, we know better that ketika kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, justru malah banyak tantangan, ya, banyak pergumulan, banyak perjuangan. Ya, tapi di situ kita bisa melihat bahwa Tuhan kita, Allah yang kita layani, Allah yang kita sembah, itu Allah yang setia. Amin. Ya. Amin. Amin. Mm-mm. Jadi Wow. sulit, memang kadang-kadang rasanya, aduh ngapain sih kayak begini, apalagi kelihatan nggak ada hasilnya, rasanya mau menyerah, mau berhenti, tapi Mm. teruslah melayani Tuhan. Ya, satu hari pasti kita akan lihat bahwa apa yang kita tabur sekarang, mungkin kita nggak bisa lihat, mungkin kita nggak bisa lihat hasil tuaiannya, tapi satu hari percaya, ada tuaian. Amin. Oh, wow, wow, luar biasa. Dengan konsisten itu mendapatkan tuaian ya Kak, dengan melakukan pelayanan dengan konsisten itu berarti ya. Iya, saya percaya itu. Wow, luar biasa. Kak, moving Ya. forward, berapa hari lalu kan kita ngeraya ini Ascension Day kan kenaikan Tuhan Yesus gitu. Nah, according to yourself gitu loh, what is special gitu about this day? Karena kan masih banyak anak-anak Tuhan khususnya yang masih menikmati ibadah online and everything, mereka berpikir bahwa itu cuma nih kenaikan Isa Al-Masih dong. What's great, what's apa the significance gitu loh of the kenaikan Kristus for us gitu loh. Ya udah kan selesai gitu everything. Nah, kalau according to you, Ya. what's so special in this day? Yang pasti ya, kenaikan Tuhan tuh bukan cuma sekedar tanggal merah kasih kita break begitu. Tapi benar-benar Mhm. menghayati apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Karena sungguh-sungguh berarti ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia kan berkata sudah selesai, ya kan? Nah, Hmm. itulah di mana proses pertukaran terjadi. Jadi darahnya yang suci, yang tidak bercela itu mengampuni segala dosa kita. Tetapi nggak berhenti di situ aja, ya. Tetapi kita terus, khususnya murid-murid ya di Yerusalem pada waktu itu, mereka benar-benar butuh satu penguatan dari Tuhan dan mereka butuh arahan. Ya, walaupun sudah selesai, bayangin Raj, kalau Tuhan Yesus nggak nunjukin dirinya selama 40 hari ke lebih dari 500 murid-murid, apa yang terjadi kepada iman murid-murid? Goyah. Now I am asking you a Hancur. question. Nah, Yes. Hancur pasti. pasti Goyah. pasti galau ya, hancur ya, Yes, hancur cuman pasti. ditinggal mati begitu aja.
Tapi dengan bangkitnya dia, itu satu kemenangan yang luar biasa. Dan dengan naiknya dia, yang pasti ya, saya pribadi percaya bahwa inilah akhir dari pelayanan Tuhan Yesus di bumi ini. Dan dia bukan hanya mengakhirinya, dia mengakhirinya dengan sangat baik. Finish well, gitu. Betul. Ya, jadi sangat penting kita bukan cuman we start doing something good, but we have to be loyal. Ya, kita harus tetap setia sampai satu hari kita bisa berkata, Tuhan, aku telah mengakhiri pertandinganku dengan baik. I finish well. Kenapa? Karena Tuhan Yesus juga dia finish well. Ya, dia tinggalkan pesan khususnya kepada murid-murid yang melihat dia terangkat, ya, apa yang dia minta? Dia minta setiap kita menjadi saksi. Amin. Ya, menjadi saksi itu bukannya tugas pastor, bukan tugas pembicara, bukan tugas koordinator, bukan tugas orang-orang yang melayani di mimbar, bukan juga cuma para pendoa saja yang melayani Tuhan, bukan cuma tugas orang-orang yang melayani di gereja, tetapi menjadi saksi Tuhan adalah tugas yang Tuhan minta kepada setiap kita umat-umat percaya. Gitu. Nah, tapi kan kalau kita bilang si Jesus naik ke surga and everything, that means dia udah is he still working until today gitu loh. Kan orang anak-anak muda zaman sekarang kan pasti kritis gitu deh. Mereka berpikir, oh he's in heaven, that means he's done, he's not in the earth gitu loh. Nah, terus apa? Is he still working atau gimana gitu sampai hari ini? Or what? Tuhan Yesus berkata, alangkah adalah lebih baik bagiku untuk meninggalkanmu. Karena dengan itu, ya, Roh Kudus akan datang, Roh Kudus akan menolong. Kita tahu setelah Tuhan Yesus naik, ya, setelah kita merayakan Ascension Day nih, katakan Kamis lalu. Next week, next Sunday, it will be the Pentecost Day. Ya, Pentecost di mana Roh Kudus dicurahkan besar-besaran sehingga mengubah sekitar 2/3 dunia yang dikenal pada zaman itu. Ya, kita selalu dengar ya, Opa Niko selalu berkata bahwa pencurahan Roh Kudus dampaknya itu luar biasa. Dan Tuhan Yesus naik supaya apa? Supaya Roh Kudus itu turun dan percaya. Sekarang saya bisa di sini, Raj bisa melayani Tuhan dengan segala keadaan yang ada. Itu karena kemampuan kita sendiri kah? Karena kebisaan kita sendiri kah? Jawabannya pasti tidak. Iya, itu karena kuasa Roh Kudus. Ya, jadi itulah ya, ketika Tuhan Yesus naik, ya, dia berikan Roh Kudusnya. Roh Kudus sekarang sudah ada di dalam kita, makanya kita dimampukan untuk melakukan segala sesuatunya. Jadi makna kenaikan ya seperti itu. Ada Roh Kudus yang memampukan kita. Bukan itu aja, ada banyak sih. Yang pasti dia juga menyediakan tempat bagi kita. Ya, kita tahu ya, kita di dunia ini ya, tadi Pastor JJ kebetulan khotbah di HCR ya. Dia bilang, we are only traveling in this world. Jadi kita ini bukannya permanent resident of this world, gitu. Ya, sekarang ini 70-80 tahun yang kita punya, itu cuman mungkin segini. Tapi eternity itu nggak sampai nggak kelihatan, begitu. Wow, true. Nah, oke. Tadi kakak sempat mention about becoming saksi gitu. Nah, kan banyak anak-anak muda nih khususnya, atau mungkin siapapun ya, orang tua dan sebagainya, mereka tuh selalu feel very awkward ketika mungkin menjadi saksi. Jangan kan jadi saksi yang gimana, terkadang in the community aja atau in the komunitas aja, kalau disuruh kesaksian aja, ceritain kebaikan Tuhan aja tuh like it's very difficult for them to come out from their mouth gitu loh, kebaikan Tuhan and everything. Nah, menurut you gimana Kak? Do you face the same things also ketika awal-awal atau gimana? Pasti dong. Mengenai orang. Ya, namanya awal-awal kan tidak bisa, tidak terbiasa. Ya, Allah bisa karena terbiasa. Ya kan ada pepatah ya, bilang begitu ya. Dan begitu juga setiap kita. Kalau kita mau menjadi saksinya Tuhan, awal-awalnya memang nggak mudah. Siapa sih yang begitu baru lahir bisa langsung jalan? Kan proses dulu kan? Merangkak dulu ya, lalu merembet gitu kan, baru pelan-pelan berjalan. Setelah bisa berjalan baru ya mulai menyimbangkan badan supaya berjalan lebih baik lagi. Dan begitu juga dengan bersaksi ya, kita mungkin awalnya nggak bisa, tapi percayalah, bersaksi itu bukan seberapa pinter, seberapa eloquent kita dengan kata-kata kita, tapi bersaksi itu kalau kita izinkan Roh Kudus yang bekerja, ya, itulah
yang menjadi power kita, yang menjadi dinamitnya kita, yang menjadi peledaknya kita. Ya, jadi Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang akan menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan sederhananya kalau saya suka mikir begini, Raj, makanan yang paling enak nih, katakan you're an Indian, right? Coba kamu kasih tahu saya, where is the best Indian food in town? Di Jakarta. In Aduh, aku Jakarta. kalau sebut merek gak enak nanti kok. Iya nggak apa-apa lah di daerah mana gitu. Di daerah Sudirman lah, Sudirman Tamrin Di lah. daerah Sudirman. Oke, kalau kamu ketemu orang yang suka Indian food, kamu cerita nggak? Cerita lah. Cerita. Begitu juga kita. Kalau hidup kita ini diubahkan oleh Tuhan, ya Roh Kudus sudah ada di dalam kita, bersaksi itu ya seperti itu, bercerita. Wih, Tuhan ini luar biasa banget. Sama kayak kamu bicara tentang restoran itu. Wih, karinya enak banget loh. Peratanya enak banget. Begitu masuk di mulut, dikunyah. Nah, kan? I'm a fan of Indian food tuh. Jadi kayak gitu. Iya, 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 iya. Ya, jadi Tapi, oke. Iya, iya, Kak. Ya. Oke, Jadi gitu ya, oke. bersaksi ya. Mungkin kalau bukan mungkin ya, pastinya sesuatu yang baik terjadi dulu dalam hidup kita. Saksi kalau bicara secara pengadilan itu yang melihat, yang merasakan, yang mendengar gitu. Jadi bukan bersaksi cuman bilang, kata orang Tuhan Yesus baik. Kata orang, kata temen gue ini Tuhan Yesus ini luar biasa. Kalau itu kesaksiannya seperti itu nggak ada kuasanya. Tapi kalau benar-benar kita diubahkan, hidup kita diubahkan, dan itu akan mudah sekali untuk bicara tentang kebaikan Tuhan. Apalagi itu yang Tuhan mau. Amin. Amin. Betul. Betul banget sih. Nah, itu kalau kalau yang saksi, tapi itu kan nggak berhenti sampai di situ, Kak. Ayatnya kan it says that Yerusalem and everything. Nah, kalau kalau merepresentnya untuk hari-hari ini gitu, Kak. Kita manusia-manusia yang hidup sendiri. Apakah berarti kita harus pergi ke Yerusalem dulu dan bersaksi di sana baru muter-muter ke negara-negara, or should we langsung berpikir untuk memberi kesaksian di seluruh dunia langsung at one point, atau how do we start it gitu? Pastinya enggak ya. Pastinya enggak. Kan dimulai dari Yerusalem dulu. Kalau kita lihat secara geografisnya, itu kan Yerusalem kan ya di kotanya mereka terlebih dahulu gitu. Lalu ke Yudea. Yudea itu provinsinya. Nah, jadi sederhananya gini, kita kalau mau bersaksi, ya nggak usah jauh-jauh lah. Kita bersaksi ke keluarga kita dulu. Kita menjadi saksi yang mungkin tidak aktif secara pasif dengan perubahan dalam hidup kita. Ya, gimana kita mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan kalau kita hidupnya nggak berubah? Bener nggak? Ya. Betul. Katakan kalau kita punya asisten rumah tangga, dan cara kita marah, kalau ketika kita marah, kita langsung kata-katain, kita langsung meledak-ledak, apakah kita bisa menjadi saksi bagi dia? Ya pastinya enggak. Gitu. Jadi dengan cara yang pasif terlebih dahulu, menunjukkan hidup kita diubahkan, ya, ada sesuatu yang mentransformasi hidup kita. Nah, kita mulai dari keluarga kita, mulai dari lingkungan terdekat kita dulu, ya. Mungkin kalau saya bersaksi di mana, ya pasti di keluarga terlebih dahulu, lalu kepada murid-murid yang saya ajarin. Saya ada satu kesaksian, ada satu cerita ya. Pada waktu itu saya nggak ingat di tahun keberapa, mungkin tahun keempat atau kelima saya mengajar. I was teaching Christian education. Saya mengajarkan pendidikan agama Kristen. Dan memang itu sesuatu yang sangat saya sukain ya, yang sangat saya nikmatin gitu. Tiba-tiba Tuhan, tiba-tiba saya diminta untuk mengajar science. Nah, otomatis saya langsung berpikir gini, Tuhan, apakah saya kurang bagus ya? Apakah saya kurang layak ya? Bener nggak sih kadang-kadang manusia berpikir kayak gitu kan? Kita digeser gitu ya sama Tuhan ya. Betul. Kita langsung baper, langsung ngerasa, am I not good enough gitu kan? Nah, Pasti. ketika saya di subjek tersebut, di biologi tersebut, ternyata itu juga menunjukkan, semakin mematangkan saya supaya bersaksi itu bukan masalah pelajaran apa yang kamu ajarkan, ya, tetapi tetap gairah yang sama, hal yang sama, Yesus yang sama, itulah yang kamu bagikan ke murid-murid. Ya, sampai murid-murid bisa nanya kayak begini, ya, Sir, are we studying CE or are we studying science, sir? Why you talk about God a lot of times? Kan luar biasa. Kan seperti itu. Aduh.
Emang nggak bisa dibohongin guru agama luar biasa. Iya, iya, iya. Dan itu sementara aja. Ya Tuhan balikan lagi saya ke pengajar pendidikan agama Kristen, tapi itu membuat saya sadar apa? Dimanapun saya berada, apapun pekerjaan yang saya lakukan, ya biarlah itu tidak menghentikan kita untuk menjadi saksinya Tuhan. Amin. Amin. Ya, Amin. artinya di mana tempat itu, tempat baik, tempat sangat baik, tempat kurang baik, biarlah kita terus menjadi saksinya Tuhan. Wow, wow, luar biasa. Tapi Yes. you make me think of one question ya. I don't know, tapi kalau misalnya you feel you wanna answer, it's okay, it's just fine. It just pop up in my mind karena tiba-tiba you said about science and Christian education Hmm. dan sedangkan anak-anak zaman sekarang kan ya you also know lah you are a teacher, you must be knowing how critical are the students and everything juga. Hmm. Orang kan sering Hmm. berpikir apakah apa yang tercatat gitu di dalam firman Tuhan dan ketika dilihat desain somehow kan terkadang mereka suka berpikir bahwa ini tuh dua hal yang benar-benar kontradiktif gitu nah. Kalau at your point of view gitu Pak, is science Betul. benar-benar kontradiktif with the Bible, with the Word of God atau actually cara pandang kita aja yang salah? Bukan kontradiktif ya. Justru sebenarnya science really emphasizes that God is real. Hmm. Dan kita perlu tahu, Raj ya, ini yang saya dapatkan ya. Kalau Hmm. kita science itu, discovery in science actually ya, itu Hmm. sesuatu yang sifatnya temporary. Bener nggak sih? Dulu kan Betul. kita nggak tahu sebelum Hubble teleskop yang bisa Hmm. meneropong jauh ada Milky Way yang begitu besar, kita pikir dunia cuma segitu doang. Tetapi Hmm. one discovery after another prove Hmm. that it's something beyond, something bigger. Begitu. Jadi sementara yang kita bisa mengetahui, yang bisa kita ketahuin adalah hal-hal yang memang sudah terbukti. Kan manusia kan memang maunya begitu, ya faith and Ya, facts, faith versus betul, facts, gitu. betul, Dan betul. don't forget, facts in science can change once there is a new discovery. But God, ya, since the very beginning until now, has not changed, and He will not change. Itu yang saya Betul. pegang sih. Wow, I like it. Ya, 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 true, true. Wow. Kak, berlanjut nih kehidupan Hmm. saat-saat ini ya Kak, gitu menghadapi anak-anak muda and you are a youth leader gitu. How do you face Hmm. the anak-anak muda khususnya 2 tahun kemarin online semuanya online maybe in the church ya, in the pelayanan gitu kan menggembalakan anak-anak muda nggak gampang. I really know nggak gampang sama sekali pasti. And terus tiba-tiba sekarang buka lagi and everything. Apakah semuanya balik langsung seperti normal sebelum pandemi atau do you struggle gitu nowadays untuk menarik anak-anak muda kembali ke rumah gitu? Kalau dibilang do I struggle, I think every churches they face the Yes. same struggle. Ya, Hmm, membiasakan orang untuk onsite kembali itu perlu satu effort loh, perlu waktu juga. betul. Ya, kita nggak bisa. Ada memang yang memang sudah nggak sabar gitu ya, sudah pengen banget onsite. Iya. Namun banyak Hmm, masih yang udahlah online aja lah, sama aja lah. Ya, yang penting gue denger, yang penting gue ibadah begitu kan. benar. Iya banyak Heeh. banyak. Dan memang tidak mudah. Kita tahu perjuangannya ada, perjuangannya itu nyata. Ya, tetapi percayalah ya, kalau kita lakukan dengan tulus ya untuk melayani Tuhan, untuk melayani jiwa-jiwa ya, apalagi dengan kita terus berdoa, berpuasa, kita lakukan bagian kita, percayalah ya, tuaian akhir sedang menunggu, siap untuk dituai. Amin. Wow. Wow, luar biasa Kak. Thank you so much loh Kak atas nama semua yang nonton dan diriku pribadi. Aku ngucapin banyak 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 sekali thank you buat semua sharing-sharingnya Kakak, your testimony, your sharings sangat-sangat memberkati. Maybe sebelum kita doa sama-sama ya tutup live malam hari ini, aku just mau rangkum sedikit aja pembicaraan kita supaya ya we just get some points gitu ya yang benar-benar kita bisa pegang di dalam kehidupan ini. Yang pertama eh, benar-benar kata-kata yang mengatakan bahwa show me your friends and I'll show you your future itu benar kalimat yang nyata teman-teman. Jadi ketika teman-teman mempunyai teman-teman, pergaulan, komunitas yang baik ya, maka kehidupan teman-teman di masa depan pun akan menjadi baik. Tetapi kalau teman-temanmu
komunitasmu semuanya yang seperti yang engkau sukai aja, atau yang seperti ikut-ikutan tren yang ada sekarang aja, ya honestly ya satu hari pun ya engkau hanya akan berada di dalam sebuah, ya katakanlah sebuah kehancuran gitu loh. Karena ya tren akan terus berganti dan semuanya akan juga berganti gitu loh. Termasuk dengan pergaulan yang buruk dan lain sebagainya gitu. They will only use you when they need you. Ketika mereka nggak butuh you lagi, mereka akan lupakan you. Tetapi ketika engkau berada di komunitas yang benar, mereka tidak akan pakai engkau seperti mereka mau aja, tetapi mereka mengasihi engkau, menerima engkau apa adanya, dan menghargai engkau. Itu bedanya berada di komunitas dan pergaulan yang benar. Dan yang kedua, ya kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga juga, nggak tinggalin kita seorang diri, dan dia memberikan kita penolong. Juga dia memberikan pesan bahwa supaya kita berani membuka mulut kita, membuka apa yang pernah kita rasakan tentang kebaikan dia, dimanapun ya, entah itu in our family or everywhere we are. And the third thing is, ya memang betul ini adalah saat-saat di mana penuaian itu akan terjadi, and I truly believe it that ya seperti yang kalau di gereja kami ya, di gereja Kaleo, di gereja aku ya, we believe that it's the time of the third Pentecost, di mana Tuhan Yesus akan mencurahkan Roh Kudus. Roh Kudus itu akan benar-benar dicurahkan secara dahsyat, dan we will see people coming back, and ya kesatuan hati akan kembali terjadi, dan ya at the end of everything is going to happen. So ya aku yakin banget ketika kita semua mau bangkit hari-hari ini dan mau mengizinkan Roh Kudus berada di dalam hati dan pikiran kita, we will surely be used by God, karena Tuhan mempunyai panggilan terkhusus bagi setiap kita tanpa terkecuali. So mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Tuhan untuk live malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan, Kaleo Tuhan. Kau berkati hamba-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Kau pakai hamba-Mu dengan semakin dahsyat lagi Tuhan. Kemanapun ia melayani Tuhan, Engkau pakai, Engkau perlengkapi Bapa. Kau terus berikan dia hikmat, kekuatan Tuhan, menggembalai Tuhan. Kau terus berikan dia pengurapan yang baru yang berasal dari Engkau Bapa. Biarlah anugerah perkenanan-Mu nyata dalam kehidupannya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pekerjaannya Bapa, menjadi seorang guru. Biarlah dia menjadi guru yang penuh hikmat, penuh kebijaksanaan, penuh kemarifatan Tuhan, sehingga melalui setiap pengajaran yang diajarkannya Tuhan di sekolah Tuhan, dapat menjadi berkat yang tersendiri Tuhan bagi murid-muridnya Tuhan, dapat menyingkapkan hal-hal yang berasal dari Engkau Tuhan di dalam pengertian murid-muridnya Bapa. Kau berikan dia ketekunan senantiasa Bapa, Kau berikan dia terus Tuhan kekuatan yang berasal dari Engkau. Biarlah Roh Kudus-Mu nyata di dalam kehidupannya Bapa. Kami berdoa untuk setiap orang yang ada di live malam hari ini Tuhan, Kau berkati mereka pribadi lepas pribadi, baik yang bersekolah, baik yang berkuliah, baik yang bekerja, apapun Tuhan, Kau berkati, Kau sertai, Kau pimpin, Kau jagai, Kau lindungi Tuhan. Kau nyatakanlah selalu kuasa dan keajaiban-Mu dalam kehidupan mereka Bapa. Mereka yang sakit Kau sembuhkan, yang berbeban berat Kau lepaskan, yang memerlukan jawaban doa Tuhan, Engkaulah jawaban doa terbaik bagi setiap orang. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu. Berkati Indonesia, berkati bangsa negara kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami menutup live malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya katakan amin. Terima kasih banyak Kak. God bless you always Kak. Thank you, you too. Terus maju pelayanannya ya. Yes. Pasti Kakak juga ya. Thank you Kak. Thank you everyone. I'll be back next Sunday with a super special speaker again, 7 o'clock. See you all next Sunday. Stay safe, stay healthy. Good night. God bless.